Halo Gendrus Tri Sukses, kembali lagi bersama kami Tri Sukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan latihan soal materi UTBK untuk subtes yang pertama, yaitu penalaran umum. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Dua gerai kopi dari warna laba yang sama, kopi kencana, dibuka secara bersamaan di kota metropolitan. Gerai A terletak di wilayah timur kota, sedangkan gerai B terletak di wilayah barat kota. Manajemen pusat memastikan bahwa varian menu, harga jual, promosi awal, dan standar pelatihan barista di kedua gerai tersebut identik. Setelah 3 bulan beroperasi, data penjualan menunjukkan gerai A mampu menjual rata-rata 800 gelas per hari, sementara gerai B hanya menjual sekitar 200 gelas per hari. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan drastis volume penjualan di kedua gerai tersebut? Oke, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mencari faktor eksternal atau faktor struktural yang memiliki dampak besar atau signifikan terhadap jumlah pengunjung atau permintaan. Karena faktor internal seperti menu, harga, layanan sudah dinyatakan identik. Nah, sekarang kita coba cek yang opsi A. Barista di gerai B menggunakan celemek berwarna hijau tua, sedangkan gerai di gerai A menggunakan warna hijau muda. Nah, opsi A ini salah. Nah, opsi A ini adalah faktor estetika minor. Nah, perbedaan warna seragam karyawan sangat kecil kemungkinannya untuk mempengaruhi keputusan ratusan orang dalam membeli kopi setiap harinya, sehingga menyebabkan perbedaan penjualan 4 kali lipat. Lanjut, opsi B. Gerai A terletak tepat di seberang pintu gerbang kampus universitas terbesar di kota tersebut, sedangkan gerai B berada di area perumahan elit yang tertutup. Nah, ini adalah jawaban yang benar, opsi opsi B. Nah, opsi B ini adalah faktor lokasi dan demografi. Nah, gerai A dekat kampus berarti lalu lintas pejalan kaki atau foot traffic-nya sangat tinggi. Nah, target pasarnya yaitu mahasiswa besar dan cenderung konsumtif terhadap kopi. Adapun di gerai B merupakan perumahan elit tertutup atau klaster yang biasanya memiliki akses terbatas. Sepi lalu lintas orang lewat dan penghuninya mungkin jarang keluar rumah hanya untuk membeli kopi. Nah, perbedaan lokasi yang ekstrim ini adalah penjelasan yang paling logis dan kuat untuk ketimpangan jumlah penjualan perharinya. Coba kita cek yang opsi C. Lukisan dinding di gerai B merupakan karya seniman lokal ternama yang baru saja dipasang minggu lalu. Nah, opsi C ini juga jelas salah. Sama seperti opsi A. Nah, opsi C ini adalah faktor estetika atau dekorasi. Nah, walaupun lukisannya bagus bisa menambah kenyamanan, tapi hal itu jarang menjadi faktor penentu utama yang membuat penjualan menjadi anjlok secara drastis jika dibandingkan dengan gerai yang lain. Apalagi lukisannya baru dipasang minggu yang lalu. Nah, sedangkan data penjualan rata-ratanya ini selama 3 bulan. Lanjut, opsi D. Gerai A memiliki mesin pembuat kopi dengan merek yang sama persis dengan yang digunakan oleh gerai B. Nah, opsi D ini juga salah. Jadi opsi D ini justru memperkuat premis soal bahwa fasilitasnya identik. Nah, kalau mesinnya sama, harusnya hasilnya juga sama. Nah, tapi pernyataan ini tidak menjelaskan mengapa ada perbedaan, melainkan hanya mengonfirmasi persamaan fasilitas. Lanjut, opsi E. Daftar lagu yang diputar di gerai B lebih banyak didominasi oleh musik jazz instrumental dibandingkan dengan gerai A. Nah, opsi E ini juga salah. Nah, jenis musik adalah faktor suasana atau ambience. Nah, walaupun bisa mempengaruhi kenyamanan pelanggan yang dine-in atau makan di tempat, tapi faktor ini tidak cukup kuat untuk menjelaskan perbedaan volume penjualan sebesar 600 gelas per hari. Oke,
Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Lanjut soal nomor 2. Jaringan restoran Burger Kilat memutuskan untuk menutup sebagian besar gerai makanannya yang berada di jalan protokol mahal dan menggantinya dengan beberapa dapur satelit di lokasi terpencil yang hanya melayani pesanan secara online. Manajemen mengklaim bahwa strategi ini akan meningkatkan margin keuntungan bersih perusahaan secara signifikan, walaupun mereka harus menanggung biaya bagi hasil dengan aplikasi ojek online. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjadi dasar perhitungan manajemen Burger Kilat dalam mengambil keputusan tersebut? Nah, jadi tujuannya di sini adalah mencari alasan yang secara matematis dan logis mendukung klaim keuntungan meningkat. Nah, keuntungan atau profit didapat dari pendapatan yang dikurangi dengan biayanya. Kita coba cek opsi A terlebih dahulu. Pelanggan Burger Kilat lebih menyukai varian burger keju dibandingkan burger ayam. Nah, ini salah opsi A. Nah, preferensi menu tidak menjelaskan mengapa mengganti model bisnis dari restoran fisik ke dapur satelit yang akan lebih menguntungkan. Nah, opsi A ini hanya bicara soal produk, bukan operasional. Lanjut opsi B. Penghematan biaya sewa tempat dan gaji pramusaji jauh lebih besar daripada biaya komisi aplikasi pengiriman. Nah, opsi B ini benar. Nah, opsi B ini adalah inti dari model bisnis cloud kitchen. Nah, restoran fisik ini sewa lokasi strategis mahal, ditambah gaji pelayan atau pramusaji, ditambah biaya dekorasi atau AC ruang makan. Nah, sedangkan dapur satelit sewa lokasinya murah, biasanya di gudang atau gang, tanpa pelayan, hanya koki atau yang memasaknya saja, dan juga tanpa dekorasi. Nah, supaya klaim manajemennya benar, maka penghematan dari sewa dan gaji tersebut harus lebih besar daripada biaya baru yang muncul, yaitu komisi ojek online. Nah, jika pertanyaan ini benar, maka profit otomatis naik. Lanjut, opsi C. Kompetitor Burger Kilat belum memiliki aplikasi pemesanan mandiri yang canggih. Nah, opsi C ini salah. Nah, kelemahan kompetitor mungkin bisa menaikkan penjualan, tapi tidak secara langsung menjelaskan efisiensi biaya operasional internal Burger Kilat. Nah, kita mencari alasan internalnya. Kenapa model baru ini lebih profitable dibanding model yang lama? Lanjut, opsi D. Burger Kilat berencana meluncurkan menu sarapan baru pada kuartal depan. Nah, ini juga salah. Nah, opsi D ini adalah rencana masa depan yang tidak relevan dengan struktur biaya model bisnis saat ini. Nah, menu baru bisa dijual baik di restoran fisik maupun online. Lanjut, opsi E. Lokasi dapur satelit lebih sulit ditemukan oleh pelanggan yang ingin mengambil pesanan sendiri atau take away. Nah, opsi E ini justru adalah kelemahan atau risiko dari model dapur satelit. Nah, bukan alasan yang mendukung klaim keuntungan. Nah, kalau lokasi sulit ditemukan, nah potensi pendapatan dari takeaway justru akan hilang. Jadi salah juga. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah opsi B. Lanjut soal nomor 3. Pak Budi setiap hari menggunakan sepeda motor metiknya untuk menempuh jarak jauh dengan beban muatan yang berat. Namun, Pak Budi memiliki kebiasaan tidak pernah mengganti oli mesin sesuai jadwal dan hanya menambahnya sedikit jika indikator olinya menyala. Kebiasaan ini sudah dilakukan selama 2 tahun berturut-turut tanpa melakukan servis berkala. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan akibat dari kebiasaan Pak Budi tersebut? Oke, soal ini meminta kita menentukan dampak langsung atau akibat dari sebuah sebab, yaitu tidak mengganti oli
plus beban yang berat. Coba kita cek opsi yang A terlebih dahulu. Motor Pak Budi memiliki nilai jual kembali yang tinggi karena bodinya masih mulus. Nah, opsi A ini kurang tepat. Nah, opsi A ini bertentangan dengan logika. Mesin yang tidak terawat justru menurunkan nilai jual. Selain itu, frasa bodinya masih mulus adalah faktor visual yang tidak berkolerasi dengan kondisi oli mesin. Lanjut opsi B. Komponen mesin motor Pak Budi mengalami kehausan parah dan sering mogok karena pelumasan yang buruk. Nah, opsi B ini adalah jawaban yang tepat. Nah, opsi B ini adalah konsekuensi mekanis langsung. Nah, fungsi oli adalah melumasi gesekan antar komponen mesin. Nah, sebabnya oli tidak diganti, kualitasnya menurun atau menjadi kental dan beban menjadi berat. Akibatnya, gesekannya meningkat, panas berlebih, kehausan komponen, seher atau pistonnya rusak, motornya menjadi mogok. Nah, opsi ini adalah jawaban apa yang terjadi pada objek tersebut akibat dari perlakuan yang diterima oleh si motor. Oke, lanjut kita cek opsi C. Pak Budi berencana membeli motor baru dengan kapasitas mesin yang lebih besar bulan depan. Nah, opsi C ini salah. Nah, opsi C ini adalah rencana atau mitigasi masa depan, bukan akibat fisik yang sudah terjadi dari kebiasaan tersebut. Lanjut opsi D. Bengkel langganan Pak Budi memberikan diskon khusus untuk penggantian ban luar. Nah, ini juga salah. Nah, opsi D ini adalah faktor eksternal yang tidak relevan. Nah, masalah oli mesin tidak ada hubungannya dengan promosi harga ban di bengkel. Lanjut opsi E. Tetangga Pak Budi sering meminjam motor tersebut untuk pergi ke pasar di pagi hari. Nah, opsi E ini juga kurang tepat. Nah, opsi E ini adalah faktor sosial atau eksternal. Nah, kebiasaan Pak Budi tidak merawat motor tidak secara logis menyebabkan tetangga ingin meminjamnya. Bahkan tetangga mungkin nggak mau minjem karena motornya kondisinya sudah tidak prima lagi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah opsi B. Lanjut soal nomor 4. Pengamat otomotif menyatakan bahwa kendaraan listrik atau EV diklaim lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang secara langsung. Namun, tantangan utama adopsi massal kendaraan ini adalah ketersediaan stasiun pengisian daya atau SPKLU yang belum merata, terutama di luar kota besar. Selain itu, durasi pengisian baterai yang memakan waktu berjam-jam dinilai kurang praktis dibandingkan mengisi bensin yang hanya butuh beberapa menit. Akibatnya, banyak konsumen yang masih ragu beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik untuk perjalanan jarak jauh. Manakah pernyataan berikut yang paling didukung oleh teks tersebut? Oke, jadi tugas kita di sini adalah mencari pernyataan yang merupakan solusi logis atau implikasi dari masalah yang disebutkan di dalam teks. Sekarang kita coba cek opsi A terlebih dahulu. Kendaraan listrik adalah penyebab utama kemacetan di kota-kota besar karena lambatnya laju kendaraan. Nah, opsi A ini salah. Di dalam teks tidak membahas tentang kecepatan kendaraan listrik ataupun hubungannya dengan kemacetan lalu lintas. Nah, opsi A ini adalah asumsi yang tidak berdasar pada teks. Lanjut opsi B. Pembangunan infrastruktur pengisian daya yang lebih luas dan teknologi pengisian cepat dapat mendorong minat masyarakat terhadap EV. Nah, opsi B ini jawaban yang tepat. Nah, di dalam teks tadi menyebutkan dua masalah utamanya, yaitu ketersediaan SPKLU belum merata dan durasi pengisian yang lama. Ini menyebabkan konsumen menjadi ragu. Maka logika terbaliknya adalah jika masalah tersebut diselesaikan, infrastrukturnya luas dan pengisiannya cepat, maka keraguan akan hilang.
Jadi mendorong minat konsumen. Nah, opsi B ini adalah kesimpulan yang paling didukung oleh premis masalah yang ada. Coba kita cek opsi C. Semua kendaraan listrik saat ini sudah memiliki teknologi baterai yang bisa terisi penuh dalam waktu kurang dari 5 menit. Ya, ini jelas salah. Nah, opsi C ini bertentangan langsung dengan teks. Di dalam teks tadi menyatakan durasi pengisian baterai yang memakan waktu berjam-jam, bukan cuma 5 menit saja. Lanjut, opsi D. Biaya perawatan kendaraan listrik jauh lebih mahal 2 kali lipat dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin. Nah, opsi D ini juga salah. Di dalam teks hanya membahas aspek lingkungan atau emisi, infrastrukturnya SPKLU, dan waktunya itu durasi isi. Nah, masalah finansial atau biaya perawatan servis tidak disebutkan sama sekali. Jadi opsi D ini out of topic. Lanjut opsi E. Konsumen di kota besar tidak tertarik membeli kendaraan listrik karena desainnya yang kurang menarik. Nah, opsi E ini juga salah. Nah, alasan konsumen ragu menurut teks adalah karena infrastruktur dan waktu pengisiannya, bukan karena estetika atau desain kendaraannya. Oke, jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Lanjut, soal nomor 5. Paparan sinar matahari yang terik tanpa pelindung dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kulit terbakar atau sunburn dan kemerahan. Kulit yang sering mengalami sunburn parah beresiko mengalami kerusakan DNA seluler yang memicu kanker kulit di masa depan. Walaupun demikian, paparan sinar matahari pagi dalam durasi singkat sangat dibutuhkan tubuh untuk memproduksi vitamin D. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, jadi di sini kita harus mencari pernyataan yang secara logika tidak terbantahkan berdasarkan teks yang disediakan tadi, tanpa menambah asumsi dari luar. Sekarang opsi A terlebih dahulu. Semua penderita kanker kulit pasti disebabkan oleh kebiasaan berjemur tanpa pelindung. Nah, opsi A ini salah. Di dalam teks tadi menyatakan sinar matahari beresiko kanker. Nah, teks tidak menyatakan bahwa satu-satunya penyebab kanker adalah sinar matahari. Bisa saja ada penyebab lain seperti genetik, kimia, dan lain-lain yang tidak dibahas di dalam teks. Kemudian opsi B. Produksi vitamin D dalam tubuh akan terhenti jika seseorang menggunakan pelindung kulit. Nah, opsi B ini juga salah. Di dalam teks tadi menyebutkan matahari pagi baik untuk vitamin D, tapi tidak membahas secara spesifik bahwa penggunaan pelindung akan menghentikan produksi vitamin D. Nah, opsi B ini adalah asumsi yang tidak didukung di dalam teks. Lanjut, opsi C. Kerusakan DNA seluler kulit tidak memiliki kaitan dengan intensitas paparan sinar matahari. Nah, opsi C ini juga kurang tepat. Di dalam teks tadi jelas menyebutkan alurnya, yaitu sinar terik menjadi sunburn menjadi kerusakan DNA. Jadi, pernyataan bahwa tidak memiliki kaitan adalah salah besar. Lanjut, opsi D. Paparan sinar matahari yang ekstrim dan berulang dapat meningkatkan risiko penyakit serius pada kulit. Nah, ini adalah jawaban yang benar, opsi D. Nah, opsi D ini menghubungkan awal dan akhir rantai kausalitas. Nah, premis yang pertamanya, sinar terik yang lama mengakibatkan menjadi sunburn. Kemudian premis yang keduanya, sunburn yang berulang menyebabkan kerusakan DNA atau kanker. Kesimpulannya, sinar matahari ekstrim dapat memicu penyakit serius. Nah, pernyataan ini selaras 100% dengan isi dalam teks tadi. Lanjut, opsi E. Menghindari sinar matahari sepenuhnya akan membuat seseorang bebas dari risiko kanker kulit seumur hidup. Nah, opsi E ini juga salah.
Kata sepenuhnya atau menjamin bebas sangat berbahaya dalam soal logika jika tidak ada di dalam teks. Nah, menghindari matahari mungkin mengurangi risiko, tapi di dalam teks tidak pernah menjamin seseorang akan bebas dari kanker seumur hidup hanya dengan menghindari matahari. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang tepat adalah opsi D. Lanjut soal nomor 6. Penebangan hutan secara liar di lereng bukit marak terjadi karena tingginya permintaan kayu industri yang harganya mahal. Akibat aktivitas ini, akar pohon yang berfungsi mengikat struktur tanah menjadi hilang. Hilangnya daya ikat tanah pada lahan miring terbukti memicu terjadinya tanah longsor, terutama saat curah hujan tinggi. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, jadi di sini kita harus mencari pernyataan yang merupakan fakta turunan langsung dari teks tadi. Coba kita cek opsi A terlebih dahulu. Semua bencana tanah longsor di dunia pasti disebabkan oleh aktivitas penebangan hutan secara liar. Nah, opsi A ini salah. Kata semua dan pasti membuat pernyataan A ini menjadi salah. Di dalam teks hanya menyatakan bahwa penebangan liar memicu longsor, tapi tidak menyatakan bahwa satu-satunya penyebab longsor di dunia ini adalah penebangan liar. Nah, bisa saja karena gempa bumi, struktur geologi, dan lain-lain. Lanjut opsi B, tingginya permintaan kayu industri tidak memiliki kaitan dengan kerusakan struktur tanah. Nah, opsi B ini juga salah. Nah, opsi B ini bertentangan dengan alur teks. Alur teksnya yaitu permintaan kayu, jadi harus melakukan penebangan, kemudian menjadikan akarnya menjadi hilang dan struktur tanahnya menjadi rusak. Jadi permintaan kayu secara tidak langsung berkaitan dengan kerusakan tanah. Lanjut opsi C, hilangnya akar pohon di lahan miring dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor. Nah, opsi C ini adalah opsi yang tepat. Nah, opsi C ini adalah ringkasan langsung dari kalimat terakhir teksnya, yaitu hilangnya daya ikat tanah karena akar yang hilang terbukti memicu terjadinya tanah longsor. Nah, pernyataan ini valid dan tidak melebih-lebihkan informasi. Lanjut opsi D, jika tidak ada hujan deras, tanah di lereng bukit yang gundul dijamin tidak akan pernah longsor. Nah, opsi D ini salah. Di dalam teks tadi menyebutkan longsor terjadi terutama saat curah hujan tinggi. Tapi di dalam teks tidak menjamin bahwa jika tidak hujan, longsor pasti tidak akan terjadi. Tanah gundul mungkin saja longsor karena faktor lain, seperti beban yang berat, kemudian getaran. Jadi walaupun tidak hujan. Nah, kata dijamin ini terlalu absolut dalam menjawab. Lanjut, opsi E. Pemerintah daerah gagal mengawasi hutan sehingga harga kayu menjadi mahal. Nah, opsi E ini juga salah. Di dalam teks tadi tidak membahas tentang kinerja pemerintah daerah atau kegagalan pengawasan. Nah, opsi E ini adalah asumsi atau opini tambahan di luar konteks teks yang diberikan. Oke, jadi soal nomor 6 jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, selesai sudah pembahasan latihan soal kita untuk materi UTBK subtes yang pertama yaitu penalaran umum. Nah, buat teman-teman yang mau update terus pembahasan latihan soal dari kita, silahkan di subscribe YouTube channel kita di Trisukses ID. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita Instagram dan TikTok Trisukses ID. Nah, buat teman-teman yang mau simulasi soal secara langsung, silahkan kunjungi website kita di trisukses.educati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.